Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Shoki Fahrusi dari kelas akuntansi semester 4 pagi angkatan 2019. Di sini saya ingin menceritakan tentang American International Group Scandal tahun 2005. American International Group atau biasa disingkat dengan AIG dulunya merupakan perusahaan asuransi terbesar dunia dengan kantor-kantor utama di New York, London, Paris, dan Hong Kong. Sejak 2005 hingga 2008, perusahaan mengalami serangkaian permasalahan akuntansi. Pertama, AIG dihukum karena kecurangan dalam pelaporan keuangan dan selanjutnya karena melaporkan kerugian tidak terrealisasi dalam jumlah sangat besar yang mengakibatkan perusahaan diambil oleh pemerintah. Sepanjang periode ini, perusahaan mengalami 4 kali pergantian CEO. Pada 6 Juni 2005, Securities and Exchange Commission atau biasa disingkat dengan SEC melayangkan tuntutan terhadap para eksekutif di AIG dan General RE yang isinya dugaan bahwa mereka telah melakukan penipuan sekuritas dengan ikut serta dalam 2 transaksi reasuransi palsu yang seakan-akan meningkatkan penyisian kerugian yang harus ditanggung AIG sebesar 500 juta dolar, sehingga menjadikan laporan keuangan AIG tampak lebih baik daripada di kuartal keempat tahun 2000 dan kuartal pertama tahun 2001. Menurut SEC, transaksi tersebut dimulai oleh AIG untuk memadamkan kritisi oleh analis terkait dengan pengurangan penyisihan kerugian perusahaan pada kuartal ketiga tahun 2000. Bilioner Warren Buffett yang memiliki General RE tidak terlibat dalam tuntutan SEC, tetapi Maurice Greenberg, CEO AIG, kemudian diidentifikasikan sebagai konspirator pembantu namun tidak dituntut dan dia mengetahui adanya transaksi palsu tersebut. Setelah itu, Greenberg diberi tekanan agar meninggalkan perusahaan. Pada Februari 2006, AIG setuju dengan pembayar denda sebesar 1,6 miliar dolar dan 2 tahun kemudian, 5 mantan eksekutif General RE dan AIG dinyatakan bersalah atas penipuan sekuritas. Sementara itu, AIG telah beberapa kali mengganti CEO-nya. Pada tahun 2005, Greenberg digantikan oleh Martin Sullivan, yang kemudian digantikan oleh Robert Willemstad pada Juni 2008. Setelah AIG mencatat kerugian sangat besar dan harga sahamnya anjlok, 3 bulan kemudian Willemstad diganti oleh Edward Liddy. Setelah pemerintah mengambil alih AIG, meskipun bisnis utamanya adalah menjual asuransi, pada 1987 AIG mulai berjualan produk-produk keuangan melalui anak perusahaannya, AIG Financial Product Corp. Salah satu dari produk utamanya adalah kontrak penukaran atau swap, kredit jatuh tempo pada investasi pendapatan tetap seperti efek berangun KPR dan derivatif KPR berangun lainnya. Bagaimanapun juga, kontrol internal anak perusahaan sangat lemah. Pada akhir November 2007, auditor AIG, PricewaterhouseCoopers atau PwC, menaruh perhatian pada Sullivan terkait dengan kelemahan material dalam area manajemen risiko. Pada Maret 2008, kantor pengawasan penghematan mengatakan, kami cemas bahwa pengawasan perusahaan terhadap produk-produk keuangan AIG kekurangan elemen kritis yang mencakup independensi, transparansi, dan ketelitian optimal. Namun demikian, anak perusahaan menjual produk keuangannya, termasuk kontrak penukaran kredit jatuh tempo pada efek berangan aset sebesar 441 miliar dolar. Lalu 57,8 miliar dari jumlah itu terkait dengan efek berangun KPR. Ketika krisis KPR
Ketika krisis KPR Supreme muncul pada 2007, AIK mulai mencatat kerugian pada penukaran kredit jatuh tempo ini sebagai hasil dari FASB 157. The Financial Accounting Standard Board, atau bisa disingkat dengan FASB, menerbitkan pernyataan nomor 157 tentang pengukuran fair value pada 2006 yang mulai berlaku pada 2007. Peraturan pengukuran fair value ini dinyatakan sebagai mark to market, mengharuskan aset dan kewajiban finansial dinilai ulang pada nilai kasarnya di tiap periode pelaporan. Dalam kasus sebuah instrumen keuangan, hal ini berarti ada pada kutipan harga instrumen pada pasar aktif. Karena pasar untuk KPR Supreme memburuk, maka demikian pula pasar instrumen keuangan beragun. KPR tersebut pada Februari 2008, kerugian yang belum direalisasi sebesar 4,8 miliar yang meningkat hingga 11 miliar dolar pada akhir bulan. Pada bulan Juni, Sullivan mengundurkan diri dari posisi CEO, tetapi diberikan pesangon khusus atau Golden Parachute sebesar 15 juta dolar pada 16 September. AIK dilaporkan merugi sebesar 13,2 miliar dolar pada 6 bulan pertama tahun 2008. Sahamnya diperdagangkan pada harga 3,14 dolar, mengalami penurunan lebih dari 90% dari puncaknya pada nilai pasar 190 dolar miliar. Pada akhir 2006, pemerintah federal memutuskan bahwa AIK, satu dari 5 perusahaan keuangan terbesar di dunia, terlalu besar untuk gagal. Karenanya, mereka mengumumkan langkah penyelamatan bagi perusahaan tersebut. Pemerintah akan menyediakan fasilitas likuiditas kredit sebesar 85 dolar miliar yang kemudian ditingkatkan sebagai balasan dari penerimaan jaminan atau kuasa yang pada hakikatnya memberikan pemerintah kepemilikan ekuitas perusahaan sebesar 79,9% di AIK. Pada 17 September, AIK menguras habis atau drawdown 28 miliar dolar dari fasilitas likuiditas dari kredit tersebut. Hingga 24 Oktober, AIK telah menguras habis 90,3 miliar dolar dari total dana penyelamatan sebesar 122,8 miliar dolar dalam kesaksian di hadapan House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform pada 7 Oktober 2008. Willemstad melayangkan sebagian kesalahan atas kegagalan perusahaan pada peraturan akuntansi yang memaksa AIK untuk mencatat kerugian belum terrealisasi pada pertukaran kredit jatuh tempo. Bagaimanapun juga, ketika pasar untuk obligasi di bawah jaminan membeku hingga akhir 2007, peraturan akuntansi mengharuskan AIK untuk memberikan nilai mark to market pada pertukaran atau swap tersebut. Akan tetapi, api pasar saat itu tidak berfungsi. Cara peraturan akuntansi itu diterapkan dalam situasi yang tidak diperkirakan sebelumnya ini, mendorong AIK untuk mengakui puluhan miliar dolar kerugian akuntansi pada kuartal keempat tahun 2007 dan 2 kuartal pertama tahun 2008. Meskipun sejauh yang saya ketahui, AIK telah melakukan sedikit pembayaran pertukaran kredit jatuh tempo yang telah ditulisnya, dan mayoritas sekuritas menjamin penukaran swap tersebut masih memiliki grade investasi atau lebih baik oleh perusahaan pemeringkat. Jadi, menurut Willemstad, kehancuran AIK dan upaya penyelamatan yang mengikutinya merupakan hasil dari akuntansi mark to market. Dalam pidato di hari berikutnya, Lynn Turner, mantan kepala akuntan di SEC, berkata, AIK menyalahkan kejatuhannya pada peraturan akuntansi yang mengharuskan untuk mengungkapkan kerugian perusahaan pada investor. Itu sama saja, saudara-saudara, seperti menyalahkan termometer karena telah menunjukkan bahwa seseorang itu terkena demam karena suhunya tinggi. Pada 10 Oktober 2008, FASB melonggarkan peraturan akuntansi mark to market, membolehkan perusahaan untuk meninggalkan kebiasaan menerbitkan sekuritas jika tidak ada pasar yang siap bagi mereka dengan keberadaan dan sifat sekuritas tersebut diungkapkan.
Kesimpulan permasalahannya, pertama, kecurangan dalam pelaporan keuangan karena melaporkan kerugian tidak terrealisasi dalam jumlah sangat besar. Berdasarkan data Thomson Reuters, AIK telah membukukan kerugian bersih sepanjang tahun 2008 sebesar 99,3 miliar dolar AS atau dirupiahkan itu 1,207 triliun. AIK mengeksploitasi kelemahan peraturan dan ketiadaan pengawasan. Pada dasarnya, AIK menjadi hedge fund dengan payung perusahaan asuransi. Ada sangat banyak transaksi atau pertaruhan yang tak bisa dipertanggungjawabkan dan akhirnya mengalami kerugian yang luar biasa. Yang kedua, kerugian besar AIK terjadi karena kesediaan menjamin obligasi bernilai ratusan miliar dolar AS lewat produk bernama Credit Default Swap atau CDS. Tindakan ini sudah berlangsung selama 1 dekade. AIK memberi jaminan kepada para pembeli obligasi yang diterbitkan sejumlah perusahaan, termasuk Lehman Brothers. Kebangkrutan Lehman Brothers membuat sejumlah perusahaan penerbit obligasi gagal bayar karena efek domino. Para pembeli obligasi kemudian menagih ke AIK. Ya, teman-teman, sekian dari cerita tentang AIK skandal di tahun 2005. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.